Diaspora Indonesia di Sydney ungkap Gibran hanya 6 bulan di UTS, dosen IPB, berarti suketnya bodong. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsul Jenderal sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling mana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Jan Etes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert. Saya pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa. Sekarang Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, iya, dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Ini kan mengacu pada UTS Insert. UTS Insert itu adalah foundation. Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Yang lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama dari situ Pak? Nggak, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing gitu ya, itu sekitar 9 bulan. Yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Bulannya. Ya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu ya, Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Ya, oke. Jadi clear ya di sini, jadi bahwa dia di pengakuan Gibran sendiri bahwa dia hanya 6 bulan di situ dan dia kemudian pulang ke Indonesia begitu ya. Artinya dia tidak menyelesaikan program full seperti yang dijalani oleh istri Anda ya. Gibran pernah ngambil di situ ya, konon 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun? Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Insert itu namanya bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ini ya? Berbeda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Ihsan Katoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes. Oke, Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo. Terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36-37 tahun lah saya di Australia ini Pak. Sudah lama sekali ya. Iya. Saya memegang ya penduduk Australia, warga Indonesia penduduk Australia. Oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap di Australia. Ya, penduduk tetap Australia gitu ya. Ya. Kita ada aplikasi namanya visa Permanent Resident Visa. Permanent Resident Visa. Ya, oke. Jadi oke. Baik, mari kita ngomong langsung ke duduk persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan Wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu ceritanya dan kapan itu terjadi? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran gitu ya. Ada kira-kira 1,5 hari, 1,5 hari lah sama dia. Karena waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari rombongan Jokowi. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya ini ya, dengan Jan Etes ya.
istrinya dan Jan Etes juga ya. Sempat waktu gendong, saya pernah gendong Jan Etes juga dulu. Oke, ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali? That's right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. 2017, 2016, atau 2018 ya. Tapi kalau Mas Asu bisa cek gitu ya. Yang pertemuan dengan Perdana Menteri siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull, berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. Oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran ke daerah-daerara wisata di dalam kota Sydney, seperti di belakang Opera House, di Darling Harbours, Bondi Junction, Bondi Beach maksud saya, terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings, sambil antar Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya, tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa ya. Tapi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya dan 4 orang. Saya, Gibran, istrinya Gibran sama Jan Etes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Jan Etes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Nggak pengawal presiden, ada mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita yang ngikutin kemana kita pergi. Karena saya dikasih chips dari pas pampres ya, seperti dipasang di sini ya, di Garuda gitu ya? Dipasang di mobil saya, dipasang di mobil, jadi kemanapun mobil saya dia bisa ikutin terus ya. Tapi pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana. Nah, gitu. Ya, Pak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja, tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya? Betul. Ya. Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building. Ya. Mereka pas pampres bisa menemuin kita kembali gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mendapat order, boleh begitu ya, dari Konsulat Jenderal di Sydney itu, apa tugas Anda yang diberikan? Dan kemudian ketika bertemu dengan Gibran, apa permintaan dari Gibran? Ya, permintaan Gibran waktu itu ya, bahwa dia keliling kota Sydney, dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan itu ya, dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Itu di InSearch ya. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch Pak, namanya InSearch Language Center. Oh, InSearch Language Center, bahasa dong itu ya? Berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya, itu university. Kalau InSearch ini, InSearch Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Karena itu berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di InSearch. Tapi itu bukan UTS, itu InSearch Language Center namanya. Nah, itu di situ bukan saja bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke InSearch juga. Belajar bahasa Inggris di InSearch. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis.
Ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya, di insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi menurut Anda ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang saya satu jalur sekolah. Ya. Sekolah menuju university. Oke. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program insert itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Ya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang, itu kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Iya, oke. Ya, nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi ya betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ajak ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya dekat sekali ya. Nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong ke saya tanya kan, lama dari situ Pak? Ya, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Keterangan dari Melanie Buitenzorgi, dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah, ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan ya itu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian
Atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate Diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi, gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah ini mesti diselidiki juga, kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB Diploma, tidak punya sertifikat GCE Advanced Level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Jadi saya kira dengan penjelasan ini clear ya. Kita jangan lagi gunakan, pertama bertanda tadi jangan gunakan lagi UTS Insert. Kedua bahwa itu bukan bagian dari semacam matrikulasi, itu hanya belajar bahasa Inggris saja gitu. Dan kemudian kalau kemudian ada klaim bahwa itu penyetaraan ijazah dengan SMK di Indonesia dari lulusan UTS Insert, itu totally salah gitu kira-kira. Salah. Ya. Oke. Cuma
Namanya saya English Language Center, InSearch Language Center. Yes. InSearch Language Center, dia belajar bahasa Inggris. Yes. Oke, mudah-mudahan penjelasan Anda ini membantu untuk menjadikan penjelasan yang clear, karena sekarang ini kan banyak sekali terjadi perdebatan. Kubu yang ingin menjatuhkan Gibran menyatakan itu nggak benar, kubu yang membela Gibran menyatakan bahwa itu memang setara dengan SMA di Indonesia, bahkan dia sudah punya ijazah. Ya, bukan setara SMA. Ya, itu ya. college biasa, college. Anyone can study there. Yes, yes. Sedang viral sebuah podcast yang mewawancarai seorang pria paruh baya bernama Ihsan. Dia adalah seorang diaspora Indonesia di Sydney. Ihsan bercerita, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi beserta rombongan ke Sydney di tahun 2017, dia diminta bantuan oleh pihak KJRI untuk menemani Gibran, Sely Ananda, dan Jan Etes, untuk berkeliling kota Sydney dengan menggunakan mobilnya. Gibran minta agar Ihsan mengantarnya ke UTS InSearch. Saat itu Gibran dengan polos bercerita kepada Ihsan bahwa dia pernah sekolah di situ tapi hanya sebentar, tidak sampai selesai, cuma 6 bulan. Pernyataan Ihsan tersebut mendapat respons dari dosen IPB, Meilani Buitenzorji, yang baru-baru ini viral membahas ijazah Gibran. Wow, ini benar-benar wow. Padahal dalam dokumen publik resmi di KPU maupun Kemensetnek, Gibran klaim menjalani pendidikan di UTS InSearch selama 3 tahun, tulis Meilani, dikutip dari akun media sosialnya. Kalau orang-orang seperti saya hanya bisa menganalisis dengan berbekal berbagai informasi yang tersedia di domain publik, Pak Ihsan ini statusnya saksi mahkota, sambungnya. Meilani mengaku baru saja di status kemarin dia bertanya-tanya, kenapa terkait riwayat pendidikan di UTS InSearch, yang dipamerkan Gibran ke publik hanya surat keterangan penyetaraan keluaran Ditjen Dikdasmen saja. Sertifikat keluaran UTS InSearch-nya sendiri mana Bran? Lalu, boom, muncul video kesaksian Pak Ihsan ini, tambahnya. Kalau kesaksian Ihsan ini benar adanya, lanjut Meilani, artinya Gibran tidak punya sertifikat UTS InSearch. Artinya, surat keterangan penyetaraan UTS InSearch yang dikeluarkan Ditjen Dikdasmen adalah suket bodong. Selama ini kita berdebat apakah program UTS InSearch itu betul setara SMA. Jadi anti klimaks kalau ternyata sertifikat UTS InSearch-nya sendiri malah tidak dimiliki Gibran, ujar Meilani. Jika ini benar, maka ini adalah skandal penipuan besar yang melibatkan institusi negara. Jalan satu-satunya, kata dia, Gibran dan Kementerian Dikdasmen harus menunjukkan sertifikat kelulusan program UTS InSearch milik Gibran kepada publik, lalu publik bisa meminta klarifikasi pihak UTS apakah sertifikat ijazah tersebut betul-betul dikeluarkan oleh pihak UTS. Dokumen kedua yang harus ditunjukkan Gibran dan Kementerian Dikdasmen ke publik adalah seluruh halaman paspor selama Gibran studi di Australia. Ini salah satu persyaratan wajib yang harus diserahkan oleh seluruh WNI yang mengajukan penyetaraan pendidikan luar negeri. Saya sendiri 2 kali menjalani pengajuan penyetaraan pendidikan LN untuk ijazah S2 saya dari Wageningen University, Belanda, dan ijazah S3 saya dari University of Sydney, Australia. Paspor semua halaman adalah berkas yang diminta Kementerian Pendidikan untuk menelisik apakah kita betul-betul berada di negara penerbit ijazah selama durasi program pendidikan yang kita ikuti. Ya, bagi rakyat jelata seperti saya, proses penyetaraan ijazah LN sangatlah ribet dan berliku-liku. Padahal kita jungkir balik menjalani kuliah di universitas-universitas terbaik dunia, bukan kuliah di kampus abal-abal yang rankingnya bahkan jauh di bawah ranking PTN Indonesia. Tak sedikit putra-putri terbaik bangsa lulusan kampus top dunia macam Harvard, MIT, Oxford akhirnya memilih berkarir di LN karena tak sudi menjalani proses humiliasi penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan RI. Kita diperlakukan seperti maling ijazah, lulusan kampus abal-abal. Sorry yey, mendingan kabur aja, kesalnya, yah, namanya juga rakyat jelata. Tentu beda perlakuan dengan anak presiden, tutup Meilani.